Good morning. Selamat pagi semuanya. So good to see all of you. Sangat luar biasa. Wow. I can see we are growing. Saya kalau lihat dari depan sini, saya lihat ini, wow, ini wing kanan, wing kiri, ini biasanya agak kosong, sekarang udah tambah lama tambah penuh, dan saya lihat lebih banyak lagi anak-anak, and saya sendiri nggak pernah ngitungin berapa jemaat yang ada, gitu ya. Istilahnya, saya hanya percaya bahwa hanya Tuhan yang bisa memberikan pertumbuhan, Dia sendiri yang bisa memberikan pertumbuhan, artinya kita nggak ada part apa-apa, amin. So, our part apa? Soaking in His ocean of love. Kita menerima dan kita tenggelam dalam cinta kasih-Nya Tuhan. I mean, like that is the holiest thing. Itu adalah hal yang paling kudus yang bisa kita lakukan bagi Tuhan kita. Why? Karena Dia itu mau diperlakukan seperti Tuhan. Why? Sebagai seorang Tuhan, Dia yang provide semuanya, kan? Bagi kita yang terima semuanya. Kalau kita berusaha melakukan untuk seseorang, kemungkinan kita melakukan untuk menolong seseorang, dia nggak butuh pertolongan kita sama sekali loh. Untuk menyelamatkan kita aja dia nggak butuh pertolongan. Setuju? Dia butuh pertolongan dari kita untuk bisa menyelamatkan diri kita. Nggak ada, sama sekali nggak ada bagian daripada kita sama sekali. Sebab itu tidak ada seorang pun yang dapat memegahkan diri selain daripada salib Kristus. Amin. So good to be in the house of God. Sangat luar biasa sekali berada di rumah Tuhan bersama dengan families, with all the kids, with all the parents, dan semuanya, all the generations can come together. Dan minggu depan saya lagi mikirin gimana kita bisa punya when we have a service gitu ya. Tadi lagi di mobil saya lagi dengerin the praise and worship. I feel like wanna praise and worshiping the Lord next week. Just spend time, kita buang waktu untuk be intimate with our God, loving, have a more soap opera, drama, intimate kind of thing. Dan itu adalah hal yang paling oke banget. Karena apa? Karena kita bisa merasakan bagaimana cinta Tuhan kepada kita. Once waktu kita lagi connect with His Spirit, waktu itu kita akan merasakan lagi. Kita akan merasakan lagi. Dan kita merasakan cinta kasih-Nya. Kayak orang pacaran. Yang pacaran, maupun yang baru putus, maupun yang sudah nyambung kembali. Wih, ketawanya jangan gede-gede. Nggak usah tersinggung. It doesn't matter. You are in love. When you are in love, that feeling. Ada satu perasaan yang rasanya gimana ya? Saudara-saudara masih ingat rasanya masih pacaran? Rasanya kayak ada kupu-kupu di dalam perut kita. Rasanya berbunga-bunga. Setiap hari rasanya kayak a walk in the roses, in the bed of roses. Rasanya itu hati ini rasanya tiap hari itu kangen terus gitu. Bener gak? Ya nggak ada yang mau ngaku. Dan it's okay, to feel like that. Tapi kalau udah waktunya begitu, berantem, rasanya kayak ini dunia yang paling kejam. Rasanya saya tidak mau menemui musuh yang paling saya musuhi. Kelihatannya sepertinya adalah orang yang paling dekat. Celup. Dan saya merasakan bahwa hati Tuhan itu begitu ingin dekat sama kita. Dia nggak peduli. He just doesn't care. Dia itu yang provide semuanya. He's all about supply and supply and supply and never ever demand. Tahu nggak apa yang didemand untuk dari kita semua? Where is your weakness? Where is your sin? I absorb it in my body. Dia demand itu aja. Yang dia maui, because all that we have is only our sins, ourself, tubuh kita, jasmani kita ini dari Adam, dari zamannya Adam, cuman itu aja. All creation, ciptaan lama, itu yang kita punya. We don't have anything. You think that you have something. Kita berpikir kita punya sesuatu, sebenarnya kita nggak punya apa-apa. Kita berpikir kita punya title, kita punya position, we have a job, we gain the job by our strength. You know that itu di hadapan Tuhan nggak ada artinya. You have your job, but you still cannot save yourself from your sin. Bisa?
Kamu punya uang sebanyak-banyaknya bisa menyelamatkan kamu dari dosamu? Nggak bisa. Kamu punya title begitu tinggi, kamu punya misalnya proyek yang begitu besarnya, it doesn't save you from your sins. Karena itu adalah the basic need daripada kita semua. We need to feel peace. Sebenarnya untuk apa sih? Orang bikin, saya mau nih bisa menang lotre gitu. Sebenarnya bukan masalah menang lotrenya kan. Menang lotrenya supaya apa? Supaya dapat duitnya. Tapi bukan masalah uangnya kan sebenarnya. Apa yang kamu bisa beli dengan uang itu, betul? Yang kamu bisa beli apa? Kamu pikir kamu bisa beli barangnya. Tapi masalahnya sebenarnya bukan barangnya kan. Masalahnya apa perasaan yang kamu dapat dengan membeli barang itu. Benar ya? Kamu ingin dapatkan damai sejahtera. Kamu ingin dapatkan sukacitanya. Kamu ingin dapatkan the kebahagiaannya, the joy-nya. Sebenarnya itu yang kamu inginkan. Why not go straight to the source? Because He is your joy. He is your peace. He is your righteousness. Nggak usah lewat tengah-tengah, saudara. Nggak usah lewat middleman. Nggak usah lewat middleman. Cut off the middleman and go straight to the source. Amin. Jadi kita cut semuanya yang ada di tengah. Karena makanya kita bilang Jesus is the center of our church. Waktu kita bilang Jesus is the center, ya kan? Berarti dia itu adalah source, dia adalah sumber daripada segala-galanya, betul? Dia adalah sumber daripada kita punya keinginan. Dia adalah sumber daripada kebahagiaan kita. Dia adalah sumber daripada kita punya damai sejahtera. Dia sumber daripada kita punya kekayaan. Dia sumber pemenuhan kebutuhan kita. Dan kita bilang, why talk only about Jesus? Sama dengan kita suka ngomong, kok ngomongnya kasih karunia melulu sih? Kenapa kita subjeknya hanya kasih karunia? Sampai Tuhan Yesus datang, subjek saya cuma kasih karunia. Saya nggak punya subjek yang lain. I don't have any other subject because the only subject is more than enough for me untuk bisa preachingin sampai nanti akhir zaman. Why? Kalau kita ngomong grace, karena grace itu bukan subjek. Grace adalah seorang manusia, seorang person yang namanya Yesus. Jadi kalau saudara bilang, kok bicaranya cuma kasih karunia, berarti kita cuma bilang, kok subjeknya cuma Yesus. It's because Jesus is the only subject. He is the source. Dia itu pusat daripada segala-galanya. Subjek yang lain itu terikat kepada dia, berpusat kepada dia. Amin. So waktu kita melihat Yesus, kita mendapatkan semuanya. When we see Jesus, we see all the riches. When we see Jesus, we see all our supply is met. When we see Jesus, waktu kita melihat Yesus, kita melihat kehidupan kita itu jadi lebih hidup, jadi lebih hidup. Nikmat jadi lebih nikmat. Mengasihi jadi lebih mengasihi waktu kita melihat Yesus. Waktu kita di luar itu, kita nggak dapetin apa-apa. He is our only source. He is the most beautiful one. Kita berasa nggak pernah beautiful. You see Him, you become more beautiful. Waktu kita melihat Tuhan Yesus, saudara, kita merasa diri kita ugly. Kita merasa diri kita ini jelek, kayak gimana ya, You see yourself. There's nothing good about us. It's true. But when you see Jesus, saudara tahu bahwa identitasmu itu ada pada Yesus. Identitasmu itu tidak ada pada manapun. Identitasmu tidak berada pada your title. Identitasmu tidak ada pada apa yang kamu punya. But identitasmu ada pada siapa yang kamu punya. Who do you have? Waktu kita melihat Yesus, kita melihat diri kita sendiri. When we see Jesus, we see ourselves. When we lost ourselves, we gain someone, seseorang yang luar biasa indahnya. Dan dia menjadi identitasmu. Dan kamu menjadi luar biasa. Kamu bukan luar biasa karena kamu luar biasa. It's because Yesusnya yang ada dalam kamu itu luar biasa. Amin. Why you become supernatural? Because Jesus in you is supernatural. Saudara, kita kan ngomongin mengenai sumur, kita ngomongin mengenai kehausan, kita ngomongin mengenai bagaimana kehidupan kita ini begitu perlu, begitu menginginkan. Kita ini dibilang, nggak ada kan orang bilang, aku lapar akan kasih sayang. Ada nggak istilahnya kayak begitu? Adanya apa? Haus akan kasih sayang. Berarti kehausan itu biasanya butuh suatu cairan ya untuk masuk ke dalam tubuh kita, And kita ingin hal itu bisa dipenuhi dengan sempurna. Seperti kata tadi lagu itu, semuanya
Kalau sama engkau jadi sempurna. Kita berada di dalam gedung, namanya juga Sempurna. Sempurna Strategic Square. Kalau dilihat hurufnya SSS, itu hurufnya kayak 555. 555, grace, triple grace. Woo, haleluya. We are in the right place at the right time. Why? Karena Yesus yang sempurna dari tengah-tengah kita semua menjadikan kita sempurna. Amin. He is the perfect one. He is the most beautiful one. He is the yang paling indah daripada. He is the fairest of 1,000s. Itu yang dikatakan the fairest of 1,000s. So great, so huge. Kepala kita nggak bisa melihat. Kita pikir, oh ini tahu tentang grace. You don't know anything yet. Kita pikir kita udah dengerin khotbahnya, kita tahu mengenai grace. Kita pikir kita udah mungkin pergi ke the church dengerin Pastor Joseph Prince punya sermon. Kita pikir kita udah dapet. And I think sometimes saya sendiri pun berasa saya udah baca bukunya. Saya udah baca bukunya berulang-ulang. Saya pikir saya udah dapet. Detik saya bilang, Tuhan enough for me gitu ya. Dia selalu melihat, dia selalu kasih saya tunjuk gitu loh, you know. Kamu belum tahu apa-apa. You're just touching just the tip of the iceberg. Seperti gunung es, itu cuman ujungnya saja. Tahu nggak gunung es? Gunung es itu kalau saudara lihat ujungnya, itu kelihatannya kayak gede gitu ya. Tahu di bawahnya? Di bawahnya itu lebih besar lagi. You can never see how deep, how wide His love is so great, so hard. Jadi untuk kita imagine dengan kepala kita, kita bayangkan dengan kepala kita itu terlalu sulit. Sebab itu nggak bisa kita bayangkan dengan imajinasi kita yang terbatas, logika kita yang terbatas. Tapi saudara mesti rasakan. Saya mau ceritain sama saudara, kalau bagaimana enaknya itu misalnya ayam. Si Roni itu suka kiocon dia. Saya suka boncon. There's some difference in us. Tapi dua-duanya anggap kata lah ya. Saya suka boncon gitu ya. Saya bilang boncon itu wah, ayamnya enak banget gitu loh. Enak sekali rasanya, krius-krius, renyah. Wah kalau makan itu ya namanya kulitnya tuh crispy banget, nggak ada minyaknya sama sekali, so good gitu ya. Rasanya pas, rasanya. Banyak yang udah ngiler kan di sini. Tapi kalau saya nggak pernah kasih saudara coba, saudara nggak akan pernah tahu itu apa rasanya ayam boncon, betul? Saudara nggak akan pernah tahu itu rasanya itu asinnya kayak gimana, manisnya kayak gimana. Taste and see that the Lord is good. Taste kan, rasain. Hubungannya harus dimakan. Kalau air atau satu wine gitu, ada yang mungkin suka wine di sini. Wah, wine-nya enak banget gitu. Tapi saya nggak pernah ngasih cobain, itu saya menyiksa saudara. I have to let you taste it. Dan saudara bisa bilang, ini benar-benar wine yang enak atau enggak. Benar? Nah, saudara, waktu kita melihat ya, you know, seseorang itu tidak bisa bertahan dalam kehidupan ini, itu tanpa makanan, betul? Tapi sometimes kita kalau nggak makan, kita tambah lama tambah lemah. Yes. Tapi orang bisa bertahan berhari-hari, iya betul. Tapi kalau saudara nggak minum air sama sekali, maksimum itu 3 hari. Saya pernah nggak minum air dulu waktu zamannya dalam masa-masa kegelapan. 3 hari 3 malam nggak makan nggak minum. Saya pikir itu sesuatu hal yang dikehendaki sama Tuhan. Saya nyoba gitu, just for the sake of it. After 40 days nggak makan, apa itu doing the fasting plus 3 hari, wow kurang apa lagi men? 40 tambah 3, wow sakti kan? Kiranya kita berasa tambah sakti gitu. You know what I get? Nothing. I'm sorry. I get saya tambah kurus, yes. Apa itu? Saya rasanya tambah peka, kelihatannya peka gitu ya istilahnya. You know what I get the word? War. Hah? Kok segini panjangnya dapatnya war, peperangan? Dan saya nggak ngerti. Why? Dan saya bilang sama Tuhan, Tuhan please lah gitu, kasih kata-kata yang menguatkan saya. Masa kata-katanya malah perang? I don't know. Maybe my mind, my spirit waktu itu sedang perang antara mau percaya perjanjian baru, percaya perjanjian lama. Saya bingung, you know.
The New Covenant, the Old Covenant, mana yang ini, saya kecampur-campur semuanya. You know, I was living in the dark era. I'm living itu seperti orang yang gila, karena satu saat Tuhan marah, kadang Tuhan baik, kadang Tuhan marah, kadang Tuhan baik gitu. Kan kayak orang artis Bollywood lama-lama saya. You know, nggak bener gitu loh istilahnya. Pikiran saya kira saya gila gitu. You can ask my wife. Mungkin sampai sekarang saya juga masih rada-rada gila, tapi but that's not the point is, orang 3 hari nggak minum itu mulai getting hallucination, mulai berhalusinasi, saudara-saudara. I'm getting dizzy, dan mulai saat itu fungsinya tubuh ini mulai craving untuk air, and you can get crazy. I mean like without water you will die. Semua function tubuh itu langsung menurun dan lama-lama mati kita. Water is so important. That's why kita ngomong seri yang lalu, kita ngomong series about the water. Bahkan begitu tahunya Tuhan Yesus akan kebutuhan kita, karena saya bilang semua apa yang dikatakan Tuhan Yesus di atas kayu salib, apa yang sedang dialami oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib, itu menggambarkan diri kita semuanya. Betul? Waktu kita belum percaya, itu kita ini sebenarnya kayak seperti orang kehausan, kita mencari-cari. That's why Jesus said on the cross, I am thirsty. Dia haus di atas kayu salib. Dia haus menahan apa? Dia haus menahan panas. Panasnya bukan kepanasan karena matahari, saudara. Yes, mungkin dia parch, mungkin dia kekurangan air, tapi lebih daripada itu, dia haus menahan panasnya api murka Allah yang ditimpakan bagi kita semua harusnya, tetapi dia yang menanggung di atas kayu salib. Dia menanggung murka Allah. Saudara, kalau ada bayangannya, I'm trying to find the image. Saya coba cari image-nya di web, saya belum ketemu gitu ya. Yang ada Tuhan Yesusnya lagi begini gitu. Terus kemudian apinya semuanya itu keserap semuanya, api kemarahan Tuhan keserap gitu. Di belakangnya tenang banget. We are behind, di belakang salib itu, dia itu menahan semua api murka Allah. Our nonsense lah, our worrying, kita punya takut lah. Dia ini udah takut itu dosa. Saya pikir, yang masuk neraka kan orang-orang yang pesundal, ahli sihir semuanya itu yang melakukan perbuatan-perbuatan, yang korupsi. No, the first one that goes into the lake of fire, yang pertama kali itu orang-orang yang takut. Yang kedua, orang-orang yang nggak percaya. Saudara mau baca di Wahyu itu, saudara boleh baca sendiri. You know that itu nomor 1 dalam listnya Tuhan. Nomor 2 orang nggak percaya. Nomor 3 baru yang persundal, orang yang licik segala macam, itu semua ngikutin. So it means even takut itu dosa. Do you think you can escape? Saudara pikir saudara pernah escape rasa takut? Nah, bukti bahwa Tuhan kita itu, dia begitu baiknya, dia serap itu semuanya. Kita mau takut sampai nanti kita pun takut, kita ketakutan nggak masuk surga pun gitu ya. Padahal kita udah dibayar masuk surga gitu ya. At the end of the day, itu beda caranya, ngerti nggak? Beda keadaannya. Sama kayak saudara gitu ya, naik ya. Saudara bisa naik ini dari SSS, ini gedung SSS, dari lantai 1 ground floor sampai ke lantai 3A. Oke? Nggak usah ke lantai 3A deh. Saudara mau ke lantai 7 deh gitu. Lantai 7 lumayan jauh ya. Nah, saudara bisa pakai 2 hal. Pertama pakai lift. Kedua, tangga darurat. Betul ya? Nah, dua-duanya nyampe nggak? Nyampe. Yang beda apanya? Nah, satu kecapean keadaannya itu beda. Yang satu tenang-tenang, siap-siap, minum kopi. Yang satu itu udah kecapean sampai di atas. You will still go to heaven once you receive Jesus. Tapi begitu engkau percaya, wah kayaknya saya harus berusaha untuk bisa menguduskan diri saya, untuk bisa nyampe ke surga. Detik itulah saudara jatuh kepada perbuatanmu sendiri yang bikin kamu sendiri capek. Padahal kamu sudah diterima, but you forgot. Engkau lupa, kau pikir dengan perbuatanmu bisa membenarkan dirimu. Padahal dari awal yang bisa membenarkan dirimu hanya darah Kristus. Kita dibenarkan karena iman, bukan karena perbuatan. Such a simple statement, yet banyak orang yang lupa. Amin. Nah, kalau kita lihat ceritanya orang yang kehausan, contohnya adalah seperti wanita yang di sumur. Wanita Samaria yang di sumur, dia itu lagi kehausan.
Dia mau nyari sesuatu yang dia bisa minum. Dia mau nyari sesuatu yang dia bisa rasakan. Dia ingin mencari sesuatu, istilahnya kepuasan dunia. The satisfaction. Why? Dia itu butuh untuk dicintai, butuh kasih sayang. Dia itu butuh kasih sayang sebenarnya. Ini saudara, kalau saudara lihat nih, ceritanya sama aja. Tapi kalau kita lihat ya, ini cerita di sini nih ngomong mengenai bagaimana Yesus memulihkan seseorang dari penyakit butuh kasih sayang, dari penyakit kehausan, dari penyakit kemunafikan, dari penyakit nggak mau ministry sampai jadi mau ministry tanpa ada self effort sama sekali. Ini semua ceritanya jadi satu loh, bisa di sini. So great. Saudara tahu bahwa perempuan Samaria nggak dianggap sama seperti orang Yahudi yang lain. Dia itu dari suku yang lain gitu loh, dianggapnya. Mereka, Yesus itu dibilang dia harus melintasi Samaria. Dia harus melintasi Samaria. Kenapa? Just to meet this one person. Kalau saya bilang, saya mendingan lewat daerah yang rame, saya khotbah kepada orang-orang yang berpengaruh, ministrinya kali lebih jago kali. Kalau orang yang lebih bisa khotbah, lebih bisa ngobrol, itu kan pasti ahli Farisi. Orang dia sering khotbah, orang sering istilahnya pergi ke sinagoga, sering apa itu ngasihin orang-orang. Coba kalau dirubah model kayak Paulus gitu, langsung bisa preaching. Bukankah itu lebih mempengaruhi banyak orang? Iya kan? Nggak make sense. Seorang perempuan datang sendiri nimba air siang-siang. She's ashamed. Dia malu. Dia malu, dia nggak ada harga, rasanya harga dirinya itu, dia itu malu karena dia sudah berhubungan dengan 5 laki-laki. Dan yang ke-6 pun itu bukan suaminya juga. Tapi dia ketemu the seventh man, the most perfect man, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang membuat dia menjadi sempurna dan membuat dia tidak haus kembali. Amin. Kalau saudara lihat ya, sama-sama nih ya. Dia bilang di ayat yang 13, kalau dikatakan, jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada kehidupan yang kekal. Terus kemudian perempuan itu berkata, Tuhan berikan air itu supaya aku nggak usah datang lagi untuk nimba. Capek kan nimba terus, tiap pagi nimba lagi. Dia pikir ini air ini secara fisik, tetapi ternyata air ini itu yang memuaskan dahaga dia. Itu tuh sebenarnya air yang lebih dalam, something, sumber yang tidak pernah habis. Saudara pernah lihat kan kalau orang minum air kalau udah kehausan kayak gimana? Itu nggak sopan loh saudara, nggak pakai sendok, pelan-pelan. Kalau orang udah kehausan, kalau saudara habis lari nih, begitu ya, minum air itu langsung buka, bener? Saudara peduli akan harga dirimu? Oh, nggak peduli, kehausan daripada mati, bener nggak? Kalau ada air di sana, langsungnya berbiur. Saya pernah lihat orang kehausan di padang gurun. Oh man, so scary. Begitu ketemu air, itu udah kayak ketemu apa ya? It's like never before. Kehausan itu menjadi sesuatu yang sangat membuat dirinya itu, dia akan lakukan apapun. He will kill just for water. Do you know that orang-orang di Timur Tengah itu, mereka itu bisa bunuh-bunuhan hanya karena masalah sumur atau masalah air. They will kill for that. Why? Because there is the source of life. Nggak peduli, men. Nah, ini berbicara juga dalam diri kita. Kadang-kadang diri kita ini, kita so dry, so haus, tapi kita nyari terus sampai sumber sini sebentar dapat, sampai mungkin ke hiburan dah, kita hiburan lah ya, hiburan paling suka apa misalnya, nonton lah, gitu, nonton TV lah. Siapa yang di sini suka nonton drama? Nah, sinetron, nggak usah angkat tangan lah, we know, semuanya suka nonton sinetron. Why? Karena sinetron itu seperti drama kita semua. Itu ngomong mengenai kehidupan kita semua. Kita pikir hal seperti itu bisa memuaskan diri kita. Saya pun suka nonton film, saya pikir itu bisa memuaskan saya. Ternyata enggak juga. It's just not satisfying enough. Amin.
Nah, dalam hal ini dibilang dia itu akan, dalam dirinya akan memancar air yang hidup. Waktu kita punya Yesus, dalam dirinya itu memancar sampai keluar. Saudara, perempuan ini nggak usah disuruh sama sekali untuk memberitakan kepada yang lain. Dia langsung, istilahnya Tuhan Yesus sudah bilang kayak begitu. Istilah kata ya. Kalau saudara lihat nih ya. Nih. Bentar ya. Nih, ayat yang ke-17 katakan, kata perempuan itu, ayat yang ke-16 dibilang, pergilah panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak punya suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Ini dipulihkan, ditabok tapi dipulihin. Berasa kayak ketampar kan ini kan, you know, ya kan? Jadi Tuhan Yesus itu luar biasa. Dia itu bilang dia mau kasih air nih. Kemudian di tengah perempuan ini pingin, masih punya rasanya, masih harga dirinya mau dipegangin, ditampar, pak gitu. Habis itu diakhiri dengan kasih karunia lagi. That's how God is. Kita juga sering diperlakukan Tuhan juga seperti demikian. Why? Tuhan mau kita merendahkan diri. Bukan apa? Karena kita memang nggak punya apa-apa, tapi kita sok belagak punya apa-apa. Kita sok bahwa kita ini harga diri kita masih perlu dibawa-bawa sama sekali di hadapan Tuhan. You know, our husband, our groom, nggak usah pakai apa-apa lagi. Don't need to use any mask. Nggak usah pakai topeng. Nah, pernikahan yang paling nggak enak itu pernikahan yang pakai topeng. Belagak kayaknya masih married, tapi sebenarnya kalau di dalam rumah tangganya sebenarnya udah cerai. Tapi di luar kelihatannya masih married. That's very hard. So hard. That's torturing. Bener? Karena apa? Harus hidup di 2 kehidupan. Dalam kayaknya dalam berantem, di luar kayaknya harus pasang muka nggak berantem. Biang Muna itu capek loh. Capek banget. Why? Saya pun pernah merasakan hal demikian. I try to live double life, I cannot. It just brings me down. Tambah lama tambah capek, tambah lama tambah capek. Amin. Now, ini benar-benar ya. Dia pikir kepuasannya itu pada laki-laki. Or so she thought. Man's love is only temporary. Tapi ada satu orang yang cintanya selalu eternal. Jesus. Dia nggak pernah, cintanya itu nggak pernah habis. Dia nggak pernah mengecewakan kita, ya kan? Apalagi kalau laki-laki gitu ya, wah kita begitu mengecewakan rasanya, aduh down banget gitu. Kita sering down. Yesus nggak pernah ngedown. Amin. Yesus nggak pernah apa? Karena dia selalu berbuat sesuatu sempurna. Kadang-kadang saya berusaha menyenangkan, tetap aja belum tentu juga bisa senang. Saya pikir kesenangannya ini, ternyata kesenangannya yang lain. Kita pikir kan, kita pikir. Makanya wanita itu jangan berusaha untuk dimengerti. Cukup dicintai saja, amin. Kalau laki-laki nggak perlu dicintai, cukup dimengerti saja. Mengertilah pada saat dia capek pulang dari kerja, dia bakalan diem 1000 bahasa. That's what happened. My wife is so understanding. Wah, luar biasa sekali. I can never ask for a better wife than this. Ya, saudara, hari ini saudara rasakan ya. Don't just think with your mind. Rasakan dengan hatimu. Rasakan. Soaking in His love. Rasakan denyut hatinya Tuhan yang pingin memuaskan kamu apa adanya. Tapi kamu harus copotin itu semua pretense, copotin itu semuanya harga diri, copotin semuanya. Datang kepada Tuhan apa adanya. Jangan pakai topeng lagi. Amin. Nah, mau pakai topeng apa? Pelayanan. Saya sudah pelayanan sekian. Dan Swaroni, dia nggak terlalu ini juga. Dia ngomong bisa menghancurkan kita, bisa membuat kita jadi munafik. Emang benar. We can use a mask. Kita bisa pakai pelayanan untuk ngumpetin sesuatu yang ada di dalam. Bisa. You don't see the Pharisees?
kubur luarnya bisa cakep, dalamnya tulang belulang tetap, betul? Ya kan? Makanya Tuhan Yesus nggak pakai Farisi karena kebanyakan kemunafikan. Yesus pakai perempuan Samaria. Perempuan Samaria yang berdosa pula. Dia nggak usah disuruh, satu kampung bertobat gara-gara dia itu pelayanan. Perlu dipaksa perempuan Samaria? Enggak. Dia nggak sengaja, dia tahu, kayak nabi ya. Gue tahu, ini ada orang nih tahu kehidupan aku nih. Kok nggak tahu malu jadinya? Tahu juga dia itu datang siang-siang nimba air supaya nggak ada orang tahu. Belakangan dia malah kasih tahu satu kota. Wow, now that's true ministry. Tahu true ministry-nya Tuhan Yesus apa? Waktu mau dikasih makan, waktu Tuhan Yesus mau dikasih makan nih, Tuhan Yesus, kamu nggak lapar nih? Ngobrol sama siapa tuh? Dan saya nggak dengar Tuhan Yesus lagi minum juga lagi. Dia pertama udah nggak dengar dia minum, habis itu mau dikasih makan, dia bilang makananku adalah melakukan kehendak Bapakku. Wow. Orang makanan ya, makananku adalah apa gitu loh. Makananku adalah batagor kayak, makananku adalah pempek, somai. Enggak, dia makananku adalah melakukan kehendak Bapakku. Tahu nggak melakukan kehendak Bapak apa? Ngasih minum air perempuan itu. Itu tugasnya Tuhan Yesus. Sampai sekarang pun dia tetap memberikan minum air kepada kita semua. He is the eternal giver, always a giver, selalu pemberi. Dan dia paling suka diperlakukan sebagai seseorang yang memberikan sesuatu. Jangan perlakukan dia itu jadi orang, wow nanti sama Yesus kan minta-minta melulu. Mana apa yang dapat kamu lakukan untuk dia? Tahu apa yang dijawab sama Daud? Yang aku berterima kasih kepada Tuhanku gitu. Apa yang dapat aku lakukan untuk membalas cinta kasihnya? Daud menjawab, aku take the cup of salvation. Ngambil lagi. Itu hal yang paling baik yang kamu bisa lakukan untuk Tuhan Yesus. Ambil dari dia. Take from him the water, take from him the food. He loves to give it to you. Amin. Nah, Yesus punya cinta itu begitu eternal. He will love you for 1,000 years. Kayak lagu kan? Bener. Tapi bukan vampir. Bukan vampir cakep gitu aja gitu. Orang semuanya kepengen semua. Yesus yang lebih cakep daripada vampir. Kadang-kadang orang gitu. Pucat kan itu kan, pucat kan kurang darah. Dia aja. I'm sorry ya penggemar Twilight, saya minta maaf. Ini istrinya Bang Irwan ini penggemar Twilight gitu. Dia bisa niruin gayanya. Bisa niruin. Luar biasa si Slani ini. Haleluya. Bella. Ini loving someone itu involve apa sih? Not just ngobrol kan? Ngasih, ya kan? Loving also involve hugging, ya kan? And then after hugging apa? Kissing, kayak kemarin. Fedri kemarin tuh, ini inspired. The sermon is inspired by Fedri punya ini. Dia sih yang mulai sih. Mengenai kissing. Now I research about kissing, you know. I do research about kissing. You know, dan anak bungsu itu dicium sama bapaknya dulu tuh begitu datang langsung dipeluk, dia lari itu langsung dicium, itu kenapa? Do you know why? Kalau dilihatin dari jauh, orang zaman dulu, kalau anak yang kurang ajar, hukumannya itu dari jauh itu kalau udah balik lagi itu ditimpukin sampai mama batu sampai mati sama orang satu kampung. Ditimpukin batu sama satu orang yang sakit, ini satu kampung. Saudara bisa bayangin nggak? Supaya dia itu tidak dilihat sebagai anak durhaka, orang tuanya yang jemput dia langsung dipeluk langsung, supaya dia itu nggak dikira anak durhaka. Ini cerita the parable of the lost son ya, cerita anak yang hilang. Mungkin sebenarnya ada yang bilang ini cerita sebenarnya bukan anak yang hilang sih. Ceritanya adalah bapak yang kehilangan anaknya, gitu loh. Oke lah, kita boleh ngomong begitulah. Tapi lebih daripada itu, coba sekalian rasakan, bapaknya itu mau juga begitu datang, biarinlah ketimpuk batu sekali baru nanti gua cium lah, gitu loh. Ini enggak, sama dia langsung datang dipeluk dulu. Habis itu apa? Ini kata-katanya ya. But the father said to his servant, bring out the best robe, put it on him. Saudara bayangin ya,
ini anak gitu ya, saya bayangkan ini anak masih bau babi ini segala macam ya. Ya kan dia kan dikerja di kandang babi pasti bau babi, bener kan? Bau babi, kotor, mungkin lumpuran. Dia datang pulang bau-bau gitu langsung diciumin, bukan gitu. Masih penuh dengan makanan babi di sana sini, sama orang tuanya langsung dikasih rob, nggak usah mandi dulu, nggak dibersihin dulu kelakuannya, enggak, langsung dikasih rob. It means while we are still a sinner, masih dosa itu nempel semua, kotoran-kotoran dunia nempel, dia selamatin kita langsung ditutupin dengan jubah kebenaran supaya orang lain itu semua orang bisa tahu satu kampung ini anaknya, dan dia itu nggak usah mengalami yang namanya timpukan batu, tapi dia ini anaknya. Ditutupin supaya nggak ketahuan anaknya itu habis dari kandang babi. Dia menutupi harga diri anaknya dengan dikasih jubah, ya kan? Coba kalau saya pakai jubah kayak gini, saudara nggak tahu kan dalam saya, misalnya saya udah nggak mandi, nggak apa, saudara nggak tahu. By the way, saya mandi loh. Jangan kira saya nggak mandi, saya mandi pagi, ya kan? Tapi ditutupin jubah, mungkin dikasih parfum pula, supaya dia itu wangi. Padahal dalam keadaan masih nempel itu namanya kotoran babi semuanya. Dikasih cincin supaya dikembalikan. Itu status keluarga. Cincin itu yang boleh pakai itu cuma anggota keluarga. Saudara tahu nggak kalau pakai cincin itu nggak semua orang boleh pakai cincin. Ini statusnya, dikasih jubah aja udah bagus. Enggak, dikasih cincin supaya dia tahu bahwa ini anaknya, dan dia kalau mau ngabisin hartanya juga sekali lagi pun boleh. Bapaknya masih kaya. Dia punya warisan itu bukannya udah dihabisin, dibagi-bagiin, habis terus bapaknya jatuh miskin. Enggak, saya nggak lihat bapaknya jatuh miskin. Buktinya masih bisa itu bikin sate kambing guling. Sorry, bukan kambing guling ya, fatted calf. Kalau di bahasa The Message-nya, corn fat calf. Sini ada yang suka steak. Saya punya temen sekarang makan steak sama-sama, betul ya? Corn fat, that's good one. Man, wagyu, man, itu wagyu, disediain wagyu yang gemuk, disembeli untuk anaknya. Wow. Kemudian dipakein sandal, karena apa? Karena yang namanya budak semuanya itu nggak pakai sandal, cuman anak yang pakai sandal di rumah. Itu status bahwa dia itu anak. Jadi make sure si anak ini dikasih tahu, kamu ditutupi jubah kebenaran, kamu statusmu aku kembalikan, semua harta juga milikmu, plus statusmu itu adalah orang rumah, kamu itu bukan orang asing, kamu itu bukan hamba. Kalau seorang anak pakai jubah, dia pakai cincin, kemudian dia pakai sendal, dan dia melakukan, dia ngepel segala macam, ada glory di sana, ada kemuliaan di sana. Seorang anak yang melakukan pekerjaan hamba, tapi bukan hamba yang berusaha melakukan pekerjaannya. We are sons. All of us, semua daripada kita ditutupi dengan jubah kebenaran, kita pakai cincin kerajaan, dan kita pakai sendal, kita ini orang di rumahnya Bapa. Jangan pernah berpikir kamu itu orang di luar rumah Bapa. You are always loved, you are always favored. Saudara mau ngabisin pun, nggak bakalan saudara habis deh, hartanya Bapa terlalu banyak. Amin. Do not be afraid. Kita terlalu takut, kita pikir Allah kita itu Allah yang pelit. Saking pelitnya mau minta aja kita takut. We are afraid. Mau minta ini, mau minta itu, very afraid. Saudara tahu kissing is very intimate, you know. Very intimate, very intimate. Sangat-sangat intimate. Tahu saudara first mention of kissing di mana? Nah, ini I'll go deeper ini ya. Oke? So, siap? You know, first mention itu, kissing itu, waktu Yakub dia mencium Ishak. Waktu itu ceritanya Ishak itu sudah buta, dia nggak bisa lihat apa-apa. Dan Yakub saat itu dia itu lagi minta berkat. Loh, dia itu sudah diberkati, dia itu sudah nuker berkatnya kan, hak kesulungan ditukar dengan semangkuk kacang merah, ditukar sama si Esau. Yet dia mau make sure itu Yakub dapat namanya berkat. Ini orang bener-bener Hokian banget. I'm sorry, I'm Hokian tuh. So, saya bebas ya mengatai diri saya sendiri juga. You know,
Wah, nggak peduli dia, mau untung, gue mau cuan. Yang penting gue dapat berkat, gitu. Gue make sure gue harus dapat berkat, pakai cara apapun. Namanya juga Yakub, judulnya penipu. Sebenarnya bukan penipu, dia tuh supplanter, pengganti, suka ngeganti. Orang dari lahir aja udah kelihatan hokiannya, langsung dipegangin kakinya, cepret, mau ditarik balik. Udah tahu nggak bisa, dipegangin tumit kakaknya, saking kepingin keluar duluan. Dari kecil dia udah tahu yang namanya berkat kesulungan itu lebih gede daripada berkat yang bungsu. Berkat anak pertama always bigger, itu di konteksnya Yahudi, always bigger. It's a first son blessing and also a first class blessing. Amin. Nah, kalau kita lihat kayak gini ya. Nah, kalau Ishak buta, jadi dia kan nggak bisa ngelihat. Yang dia punya apa? Apa sense lain untuk bisa make sure anaknya itu benar? Apa? Pertama touch, ya. Kedua pendengaran. Ketiga smell. Benar. Pertama maminya juga sama. Maminya make sure itu Yakub dapat sekalian, gitu. Disuruh pakai jubah. Jubahnya siapa? Jubahnya Esau. Jubah anak pertama. Itu ditutupin supaya apa? Baunya kayak bau Esau. Oke? Terus yang kedua, suara. Zaman dulu belum ada voice changer. Belum ada yang bisa ganti suara kan? Jadi ya dia suaranya tetap Yakub. Dia nggak bisa dalam-dalemin. Mungkin dia berusaha dalam-dalemin, gitu ya. Tapi orang tuanya karena you know that once people itu are blind, itu pendengaran itu jadi super sensitif. Udah tahu. Suara nggak bisa nipu. Tapi dia megang itu dengan terakhir touch. Maminya juga pinter. Dibunuhlah itu anak kambing, dipakein kulit. Jadi karena apa? Why? Esau itu orang pemburu dan dia itu orangnya berbulu. Pemburu dan berbulu. Siapa di sini yang berbulu? Nggak usah ngomong lah. Some guy are filled with fur, so blessed with fur. It makes me jealous sometimes. Why you guys are so furry, you know, like a real man, ya kan? Caveman. So furry, banyak bulunya gitu. Ini bulunya bukan bulu biasa, men, bener-bener berbulu lebat. Esau itu artinya berbulu itu lebat. Bayangin aja, dia nggak pakai itu minyak Firdaus, nggak pakai susu kambing juga, nggak pakai itu susu kucing. Dia benar-benar berbulu banget. Jadi baunya kayak kambing, tangannya mirip kayak kambing, itu benar-benar itu si Esau. Saudara lihat nggak gambaran Tuhan Yesus di sini? You see? Bapak kita kalau ngelihat kita itu blinded, dia itu kalau ngelihat kita apa adanya, nggak mungkin dia bisa berkatin kita. Matanya terlalu kudus. Isaac was blinded. Dia itu udah tua, dia matanya udah blinded. Yang dia bisa dengar suaranya itu suaranya Yakub, suaranya kita semua that say, Lord bless me, Lord, Lord I'm thirsty, Lord I need salvation. Kata-katanya tetap kata-katanya si Yakub kan, kata-kata si penipu. Bless me. Kan si Ishak minta dimasakin makanan yang enak, habis itu biar aku cium terus aku berkatin. Betul kan? Nah, setelah itu the robe dipakein, baunya. You know, the sacrifice of Jesus is a sweet smelling aroma. Yesus waktu di atas kayu salib, dia itu haus karena terbakar oleh murkanya Tuhan, dipanggang, bau panggangan itu naik ke surga, dan itu adalah aroma yang sedap di baunya sama Tuhan. You need to have that robe of Esau. Kita semua perlu, supaya apa? Supaya dapat berkat. Tapi siapa yang ngasih? Itu cuma bisa Tuhan Yesus, karena kita nggak mungkin kan merubah bau badan kita sendiri. Bau badan kita itu bau orang mati, bau ciptaan lama, baunya Adam, nggak bisa, harus ditutupi dengan namanya bau-bauan di padang, the wild. Kemudian tangan dipegang, oke? Tuhan Yesus, Allah Bapa, dia tidak lagi memegang tangan kita yang mulus, yang penuh dengan perbuatan-perbuatan penipuan, tapi yang dipegang adalah domba yang dikorbankan, yaitu Yesus sendiri.
Yang dipegang itu kan kambing kan. Kambing itu kan mesti mati baru bisa dikulitin kan. Nggak mungkin kan kambing hidup ditaruh sini nyomplok gitu. Nggak mungkin. Mesti dikulitin dulu kan istilahnya. It's just to make sure bahwa kalian semua awake gitu loh, you know. Start mikir, oke? Kalau ke gereja jangan lupa bawa otaknya. Semua dibawa otaknya. Supaya nanti di sini dicuci dengan rinso, kemudian otaknya dibalik begini, dibalikin lagi. It's an upside down kingdom. Amin. Nah, ini ngomong mengenai the feel of his fur, mengenai pengorbanan daripada Yesus sendiri. Nih ya, kemudian dia makan kan, makan makanan yang diberikan. Tahu yang diberikan itu apa? Makanan itu kambing, which is talking about sacrifice. The Lord eat the sacrifice dan dia dipuaskan. Setelah itu langsung diberkatin, oke? Nah, waktu diberkatin, nih ya berkata ya. Berkatalah Ishak ayahnya kepadanya, datanglah dekat-dekat dan ciumlah aku, anakku. Lalu datanglah Yakub, Kejadian 27 ya. Lalu datanglah Yakub dekat-dekat dan diciumnya lah ayahnya. Itu the first mention of kissing. Oke? Ya kan? It's very important. Dia itu kissing itu a sign bahwa dia ini family. Plus Ishak itu orang pinter. Saya bilang, kenapa? Mau make sure kan baunya bener. Dia tuh mau ngetes. Ya kan? Kemudian dikatakan ketika Ishak mencium bau pakaian Yakub, diberkatinya lah dia, katanya sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan. Wow. Saudara, kalau udah lihat kayak begini ya, saya ini lagi bingung gitu ya. Orang kan punya kata-kata untuk memberkati kan. Masa sih nggak ada kata-kata lain? Orang kan bisa bikin-bikin. Tapi saudara tahu nggak, begitu orang udah diberkati, namanya anak sulung, berkat yang kedua nggak boleh sama, mesti less. Saya pikir kenapa ya Tuhan kayak begitu? Kan dia bisa aja kasih berkat yang sama bombastis gitu loh. Kata-kata kan banyak. Dibilang orang sekarang word is cheap, lidah tak bertulang. Ya kan, kata-kata bisa dibikin puitis kok. Why? Ini dia bilang. Kalau aku udah memberkati, saudara baca ya, sama-sama ya. Kejadian 27 ayat yang ke-33. Esau datang belakangan. Esau datang belakangan. Lalu terkejutlah Ishak dengan sangat serta berkata, siapakah gerangan dia yang memburu binatang itu dan yang telah membawanya kepadaku? Aku telah memakan semuanya. By the way ya, Yakub dapat makanan kesukaannya. Tuhan Allah Bapa dapat makanan kesukaannya, yaitu Yesus pengorbanan di atas kayu salib. Amin. Nah, dikatakan, aku telah memakan semuanya sebelum engkau datang dan telah memberkati dia. Dan, ini saudara perhatikan, dia akan tetap orang yang diberkati. Sekali diberkati anak sulung, kamu gak akan dicabut lagi berkatnya sama sekali. You are the ones yang dapat berkat anak sulung, saudara-saudara. Kissing dapat berkat, kissing dulu dapat berkat, saudara. Right here, you kiss Abba Father, berkat mengikutimu. Berkatnya berkat anak sulung. First class blessing, first son blessing. Dibilang dia akan tetap orang diberkati, nggak bisa dicabut. Beneran loh. Saya lihat berkat keduanya, saudara bisa baca sendiri nanti di Kejadian 27. Berkat yang pertama luar biasa, oke banget. Berkat yang kedua, wah kebalikan. Tanahnya nggak ada tanah yang gemuk, kamu akan jadi hambanya adikmu. Wah, berkat anak, lesser blessing. Wow, the latter become the first, the younger brother get the first son blessing. Dan Tuhan nggak pernah pull back his blessing. Nah, ini ya. Kita pikir bungsu dapat berkat berlimpah-limpah. Yakub kan pasti bebas. Wah, habis ini nggak mungkin lah kena apa-apa. Saudara tahu Yakub itu dapat kena batunya juga. Jadi saudara pikir kalau saudara di dalam grace, oke, saya bebas melakukan apa saja, nggak ada konsekuensi. No, you can make your choice. Saudara tetap dibenarkan, tapi your actions, perbuatanmu, kamu tidak bisa menentukan akibat dari perbuatanmu. Oke? Kalau saudara dalam grace saya potong tangan saya, ini akan sembuh dan tidak akan putus kembali. Saudara tetap buntung, tapi saudara tetap masuk surga. Saudara bilang, oh dalam grace, wah saya mau ngedrak, bebas
dalam grace, semuanya. I have a license. Now I have a permit to do anything I want. Makan rak semuanya. Wah, by His grace saya nggak akan kena gitu. Tahu-tahu meninggal gitu ya, blong gitu. Tanya, Tuhan kan saya dalam grace. Yes, you are, but you cannot escape the consequences of the choices that you make. Oke? Waduh, saya padahal mikirnya pasti masuk surga. Iya benar, kamu masuk surga, cuma lebih cepat. Itu doang. Amin. Jacob life ini dia ini ngalamin penipuan juga loh. Tapi blessingnya lebih banyak daripada konsekuensinya yang dia harus alami. Blessingnya tetap lebih banyak, saudara-saudara. Saudara kalau lihat anak-anaknya itu semua itu, Israel itu become a powerful nation. Nah, anehnya sampai meninggal pun, mau meninggal, bahkan sebelumnya dia meninggal, tahu nggak apa yang dilakukan Yakub? Yakub melakukan hal yang sama percis kayak bapaknya. Ishak waktu itu buta, betul? Dia memberkati anak-anaknya, Yakub, dia waktu itu buta juga. Saudara boleh baca. Jacob is blind. Dan dia itu, waktu itu dia memberkati bukan anaknya, tapi cucunya. Bukan memberkati Yusuf ya, tapi Yusuf adalah gambaran daripada Yesus Kristus, betul? Anaknya namanya Manasye dan Efraim. Oke? Nah, coba kita lihat ya, Kejadian 48 ayat 13 sampai 14. Setelah itu Yusuf memegang mereka keduanya, dengan tangan kanannya dipegangnya Efraim. Saudara bayangkan ya, I need to volunteer lah, gitu. Oke, ada Jack di sini, satu. ada, saya minta tolong abang, bisa tolong ya bang ya, sebentar. Bisa maju ke depan sini. Fedri, boleh maju ke depan sini. Nah, it's a ini ya, penggambaran gitu ya. Oke. Kalau ini berdiri dari samping aja, dari samping gini ya, dari samping gini. Nah, abang, ini Manasye di sebelah, Efraim di sebelah kanan kan, kemudian Manasye sebelah kiri. Oke, ya kan? Coba dibaca yang benar ya. Setelah itu Yusuf memegang mereka keduanya, dengan tangan kanan dipegangnya Efraim. Oke, kemudian yaitu di sebelah mananya Israel. Ini Israel ya. Ini Efraim di sebelah kiri. Oke, kemudian dengan tangan kiri Manasye, ya kan? Yaitu di sebelah kanan Israel. Lalu didekatkannya. Ya kan? Loh, tapi kan yang harusnya kejadian kan begini. Benar ya? Tapi apa yang terjadi? Disilang. Siapa yang tua? Tapi Israel mengulurkan tangan kanannya. Tangan kanan mana? Tangan kanannya Israel. Mana Efraim tadi? Nah, diletakkan di atas tangan kiri, di atas kepala Efraim, walaupun ia yang bungsu. Dan tangan kirinya di atas kepala Manasye. Jadi tangannya bersilang, walaupun Manasye yang sulung. Saudara tahu nggak? Sekarang saya mau nanya, Yakub tahu apa enggak mana anaknya? Tahu loh. Tahu. Saudara jangan kira dia nggak tahu. Tapi tahu-tahu begini sendiri, seret gitu. I believe Jacob itu got the revelation somehow. Bahwa dia dulu diberkati, yaitu anak bungsu kan. Dia dapat berkat anak sulung. Saya nggak ngerti gimana, tahu-tahu begini, seret. Kayak begini, bersilangan. Thank you, silakan duduk. Sekarang ya kita lihat ya, kata Manasye. Manasye itu artinya Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah Bapakku. Itu adalah gambaran daripada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus turun ke dunia. Dia turun dari rumah Bapa, dan dia mengalami kesukaran di bumi ini, mengalami kesulitan, tapi dia lupa gara-gara kita semua. Dia lupa akan rumah Bapaknya gara-gara kita semua. Itu gambaran. Tapi Efraim apa katanya? Allah telah di kitab Kejadian 41 ayat 52 katakan, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Di dalam negeri kesengsaraan, di bumi ini penuh kesengsaraan, kita dapat anak, atau dalam kata lain berbuah double. Kata Efraim itu sendiri, double as sheep I shall be doubly fruitful.
So, kita dapat berkat anak sulung, saudara-saudara. We are the Ephraim. Kita ini dapat berkat anak sulung. Kalau saya jadi saudara, saya udah teriak-teriak, saudara-saudara. Wow, kita ini dapat double blessing. Double blessing. Tuhan Yesus, dia yang menyelamatkan kita semua, yet kita yang dapat double blessing. Dia dapat double shame, kita dapat double blessing. Amin. Saudara bisa ngerasain nggak hatinya Allah Bapa kita? This is so great gitu loh. Oke? Back to the kissing. People ini, orang ini haus akan affection. Haus akan kasih sayang. Ini mengenai menerima, kita practicing the consciousness, kesadaran bahwa dia mengasihi kita. Artinya kalau saudara di kissing gitu ya, saudara itu sedang menerima yang namanya cinta kasihnya daripada Tuhan sendiri. Karena ini perlu dipraktis, perlu dipraktekkan setiap hari. Masalahnya kita suka lupa bahwa dia itu masih mengasihi kita meskipun kita gagal. Dia masih mengasihi kita meskipun kita ini nggak bisa berbuat apa-apa. Dia mengasihi kita bahkan sebelum kita pelayanan. Dia mengasihi kita bukan karena kita ini lebih jago dari orang lain. Dia mengasihi kita karena Tuhan Yesus. Because of Jesus Christ. He loves us so much. Dia keep kissing us, keep kissing us, keep kissing us. Saudara praktis terima kissingnya, terima kissingnya, terima kissingnya. Di sini yang udah married, kissing perlu praktis. Siapa yang ngelit? Ceweknya yang nyosor atau cowoknya yang nyosor duluan? Biasanya cowoknya ya, oke? Okay? The guys make the move, and the women just follow. It takes two to kiss. You cannot kiss yourself. Wow, what a revelation, Pastor. Ya emang begitu. You need two people. Kissing itu nggak bisa involve one person. You cannot love yourself. Someone must love you first. Amin. Now, it takes practical. Ini praktikal nggak? Praktikal banget. Karena kita ini suka lupa. Begitu kita nggak dapat berkat, mana berkatnya? Katanya Tuhan sayang sama gua. Katanya mana berkatnya mana? It takes a practice. It takes a practice. It's not ini bukanlah suatu hal yang mudah. Saya nggak bilang mudah ya. It's hard. That's why it takes practice untuk mengingatkan diri kita. Setiap hari Minggu kita diingatkan. Setiap Jesus Study kita diingatkan. Setiap ngambil Holy Communion kita diingatkan bahwa Dia sayang sama kita semua. He loves us so much. Di Mazmur dikatakan, Mazmur 85 ayat 9 sampai 13. Ya kita baca sama-sama. Dikatakan sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Wow, ada kissing lagi di sini. In the Psalm there's a kissing. Saudara tahu nggak tempatnya di mana? Ini hubungannya dengan apa? Keselamatan kan? With salvation. Kasih dan kesetiaan di sana, mercy and truth. You know, mercy and truth itu biasanya nggak bakalan ketemu. Why? Kamu kalau dikasihi, tapi kamu lagi berbuat dosa, kebenarannya kamu harus dihukum. Kemudian righteousness and peace. Righteousness itu keadilan. Peace itu damai sejahtera. Kamu mau damai sejahtera, tapi yang adil tetap keadilan ditegakkan. Benar? Tahu nggak itu di mana? Righteousness and peace have kiss. It's on the cross. Di mana keadilan Allah menyebabkan kita harusnya dihukum, tapi Dia jatuhkan hukuman kepada Tuhan Yesus sehingga kita bisa mengalami damainya Allah. Righteousness and peace met at the cross. Di situ loh. Ini letaknya di sana. Makanya dibilang keselamatan daripadanya dekat. It's close. It's so much closer than you think. It's at the cross. Minggu depan ini minggu-minggu Paskah. It's the week, the Passion Week. Kemarin saya pingin nonton lagi, you know, the Passion of the Cross. Saya nonton Son of God.
agak kuciwa sedikit, tapi ya sudahlah. Kok kuciwa? Tapi ya begitu. Saya ngelihat bahwa Passion of the Cross itu tuh nggak bisa dikurangi, the harshness, the brutality-nya nggak bisa dikurangin. Do you know that even yang Mel Gibson bikin itu tuh nggak seberapa dibanding the real thing. Kita pikir Mel Gibson udah parah itu bikinnya. You know that itu sebenarnya it's inspired, the feelingnya dapat, tapi the real thing itu lebih parah. Why? Because the Roman yang namanya flagella, cambukannya Roman itu sekali mencambuk, basically itu satu punggung itu udah nggak kelihatan daging sama sekali, berat, cuman tulang saja. Kita lihat kemarin kalau di Passion of the Christ itu cuman sebagian tulangnya nongol. Ini enggak, seluruh bagian punggungnya basically kayak satu guratan besar, isinya tulang semua. That is the way our Lord Jesus is crucified. So brutal. But the brutality of man itu met the mercy of God. Menyebabkan kita ini dapat peace-nya Tuhan. The chastisement of His peace fell upon His body. Setiap namanya cambukan itu peace, damainya Tuhan turun ke kita, damainya Tuhan turun ke kita. Setiap dicambuk itu damainya kita, itu kita berdamai dengan Tuhan. Dosa-dosamu semua didamaikan semuanya, kamu udah didamaikan semuanya, dosanya dibilang selesai. Amin. Sakit penyakitmu itu artinya kita lagi nggak berdamai dengan tubuh kita itu. Yet with every lashes, dengan setiap cambukan, your body, tubuhmu ini juga diperdamaikan. Amin. Your body can receive peace. Siapa di sini mau tubuhnya itu mengalami total peace? Paling enak kan nggak ada penyakit kan? Lebih daripada kesembuhan, yang paling oke itu adalah kesehatan, betul? The next blessing after salvation, the best thing itu kesehatan. Saudara mau punya visi segede apapun gitu ya, kalau saudara itu istilahnya sakit-sakitan, mau pergi ke visimu itu bagaimana? Amin. Health is very important. That's why Jesus bought your health with His health. Amin. Nah, dibilang kesetiaan akan tumbuh dari bumi dan keadilan akan menjenguk dari langit. Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan dan negeri kita akan memberi hasilnya. Truth shall spring out from the earth and righteousness shall look down from heaven. Yes, the Lord will give what is good and our land will yield its increase. That is the message for GBC. Tuhan begitu baik sama kita dan tanahnya kita akan increase. You shall increase. Whatever area you are lacking sekarang ini, it will increase. Saya perkatakan increase. Saudara punya proyek 1 nanti jadi 2. Saudara punya penghasilan 1 itu akan double. Saudara yang punya istri 1 tetap 1. Nggak jadi double, tapi kualitas daripada marriage-mu more than double, doubly fruitful. Amin. Like Ephraim. Amin. Amin. Keadilan akan berjalan di hadapannya dan akan membuat jejak kakinya menjadi jalan. I'm confused sih dengan ayat ini kalau bahasa Indonesianya. Tapi coba saudara dengar bahasa Inggrisnya. Yang ke-13, coba kasih lihat ayat yang ke-13, nextnya. Righteousness will go before Him and shall make His footsteps our pathway. Jadi Dia itu buka jalan dengan kebenarannya, kita ngikutin di belakang. Artinya kita juga dibenarkan. Our pathway is righteousness. Kamu kalau kesandung, kamu kesandung di dalam righteousness-nya Tuhan. In His light you see light. Darkness and light itu dibagi di mata Tuhan. Udah nggak ada bedanya sama sekali loh. Darkness itu seperti siang tengah hari. Bahkan engkau di dalam Tuhan, saya bilang di dalam Kristus, kegelapanmu itu seperti rembang tengah hari. Kamu bilang hidupmu gelap. No, you are merasa hidupnya gelap, but you are in the light. Kamu tetap terang dalam kehidupanmu. Terangmu lebih terang lagi. Amin. Amin. Nah, do you know that Jesus, Tuhan Yesus, itu betrayed with a kiss. Saya bilang
Even Jesus, Tuhan Yesus itu dikhianati dengan sebuah ciuman, the kiss of death. That's the Godfather. I love the movie Godfather. By the way ya, mafia itu got inspired from Judas, you know. Jadi abis dicium, abis itu ditangkap. Bukan mafia itu bukan pencipta pertama the kiss of death, itu Judas. Kenapa tahu nggak? Because a kiss means a trust. Kalau kamu dicium bapakmu, artinya kamu dipercaya sama bapakmu. Kamu kalau dicium, itu artinya you are a member of the family. You are a brother, you are a sister, you are a son, you are a daughter. Kamu itu anggota keluarga dan aku percayai. Wow, it's a sign of trust. Makanya kalau mafioso begitu dicium, dia langsung pertahanannya turun, langsung dibunuh tahu-tahu. Yeah, that's what happened. Orang nggak sadar kan, tahu-tahu, wow, udah dicium, tenang, tahu-tahu. No, my wife is not a gangster, okay? Remember, saya kiss her ring a lot, but she's not a gangster. Well, anyway, ini dibilang, Judas, are you betraying the Son of Man with a kiss? Kiss itu artinya to fasten one, untuk apa ya? Untuk melekatkan satu dengan yang lain. Itu kissing, nasak dalam bahasa aslinya. Tahu nggak bahasa yang lain itu katakan arti daripada kissing itu is to be armed with. Artinya dipersenjatai dengan. Wow. Artinya kamu tuh nggak lepas dari senjatamu. Artinya kamu selalu mempunyai alat untuk mempertahankan diri atau alat untuk menyerang. Kamu tuh selalu armed. You are always armed with the Father's love. Kalau kamu di-kiss sama Tuhan, itu artinya kamu keep receiving His kiss. Kamu itu sama dengan mempertahankan dirimu, mempertahankan pikiranmu daripada wrong believing yang kamu punya. The more that you say, the Lord loves me so much. I know I'm wrong, I know I don't deserve this, but the Lord loves me very much. Perkataanmu itu, your practice, membuat engkau bisa dilindungi senantiasa dari pikiran-pikiran yang menyerangmu. Karena detik pikiranmu bilang, mana kamu nggak dicintai kan sama Tuhan, itu pertahanannya turun, saudara-saudara. Amin, amin. See, you see that? Yesus, waktu dia datang ke rumahnya si Simon orang Farisi, Tuhan Yesus bilang, kan ada perempuan yang masuk kan, nangis-nangis, dia datang pelan-pelan, dia kissing kakinya Tuhan Yesus. Kemudian dia seka dengan air matanya, kemudian dia minyaki kakinya dengan minyak narwastu, bener kan? Diseka dengan rambutnya. Tuhan Yesus berkata, Simon, kamu itu waktu aku datang ke rumahmu, aku nggak dikasih air untuk mencuci kaki, kamu tidak mencium aku. You know there's a Jewish custom, itu begitu masuk ke rumah seseorang, itu di-kiss. Artinya apa? You are welcome at my house. Selalu diterima, always di-kiss. Oke, don't practice it here, oke? Nanti mentang-mentang ada ini, di-kissing semuanya. Oh ya, kan ada pastor itu cium kudus, oke? Our culture mungkin itu belum terlalu siap akan hal itu. Meskipun itu in the Bible, but Paul itu ngomong kepada semua custom yang ada di Europe maupun yang ada di budaya yang di Jewish custom. Dia kissing itu karena it's a sign of trust and affection. Artinya kamu tuh selalu dipercayai. Amin. Jadi diterima di rumah itu harus di-kiss. Ini perempuan ini, dia ini kissing nggak stop, di-kiss terus kakinya Tuhan Yesus. Dia seka dengan air matanya sendiri, dia kasih tetesan segala macam. Why? Actually because Jesus loved her so much. Dia merasakan hal itu, sehingga dia keep kissing back. Next week we're gonna practice that in praise and worship. We kiss together with our Abba Father. Jangan ini ya saudara-saudara. Wah, kayaknya gimana gitu loh. Terlalu kayak gimana, you know, it's good way. It's a good way to build intimacy. It's a good way. Amin. Haleluya. Saudara, tahu nggak ada satu kitab yang namanya Kitab Filemon? Itu cuma ada satu pasal. Di kitab Filemon itu
itu adalah salah satu kitab di mana setiap daripada kitab itu nggak ada teguran. Filemon ini nama seseorang. Dia itu muridnya Paulus yang di-convert waktu di Kolose. Jadi ditujukan hanya ke satu orang dan satu pasal. Dan sampai dijadikan buku, namanya buku Filemon. Atau surat kepada orang yang namanya Filemon. Arti kata dari Filemon adalah one who kiss. Dari kata philema. Philema is a kiss. Do you know that kata Filemon itu tuh juga asal katanya phileo, artinya the beloved. Hi beloved, you're the one who kiss face to face with our Abba Father. Kita semua ada di tempat ini, we are so blessed, we are so loved, we are so favored. Jangan saudara lepasin akan hal-hal ini, saudara tukar dengan hal-hal yang lain. Amin. Don't trade it for anything. Even if you don't do anything, just receive His love. Amin. Jangan merasa bahwa you have to. No more demand. Only God supply. Let's pray. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Engkau begitu luar biasa ya Tuhan. Cinta kasih-Mu ya Tuhan kepada kami. Your kiss is an everlasting kiss. Your kiss is eternal. Terima kasih ya Tuhan. Kau begitu luar biasa ya Tuhan kepada kami. Oh haleluya Tuhan.
kasih karunia yang luar biasa. Kisah bagaimana Tuhan mencium seorang pendosa, bagaimana Allah Bapa menerima anak bungsunya kembali tanpa bahkan anak bungsunya itu melakukan apapun. Saudara yang baru pertama kali mungkin mendengar bahwa saudara bisa lahir baru dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu. Hari ini saudara berkata, Pastor, pray for me, doakan aku mau menerima Engkau, Bapak yang baik, yang gak pernah ngejudge, gak pernah menjudge dan menghakimi perbuatanku berdasarkan aku, tetapi menjudge perbuatanku di atas tubuhnya Tuhan Yesus. Aku mau terima kasih karunia-Mu. Lord, forgive me for my sins. Mungkin saudara berkata begitu. Hari ini Tuhan bilang, your sins are forgiven. Everything is settled. No debt. Tidak ada hutang yang perlu engkau bayar lagi. Kau gak ada hutang lagi, gak ada hutang budi, gak ada hutang apapun. You just need to receive His forgiveness, receive His grace. Kalau itu saudara-saudara, saudara bisa ikutin doa saya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih karunia-Mu. Pada hari ini aku menerima cinta-Mu, aku menerima ciuman-Mu, ciuman daripada Bapa surgawi yang berkata, aku mengampunimu, aku menerimamu sebagai anak, dan aku diampuni dosa-dosanya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau menjadi Juru Selamatku di atas kayu salib. Kasih karunia-Mu semuanya diberikan kepadaku. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku diangkat menjadi anak-Mu Bapa. Aku tidak pernah ditinggalkan. I'm forever son and daughters in the kingdom of God. Dalam nama Yesus. Amin. Pada hari ini saudara-saudara, apabila saudara saat ini mungkin you feel, mungkin ada hal yang mungkin rasanya masih stuck dalam kehidupanmu. You feel like, where's the Lord's campur tangan Tuhan di mana sih dalam kehidupanku ini? Why my life is like stuck like this? Kayaknya nggak terus gitu ya. Kayaknya ada sesuatu yang membuntu. Kayaknya ada yang menghalangi. Kayaknya ada sesuatu yang belum lepas. Today is your day of jubilee. Amen. Hari ini adalah hari kemerdekaanmu. Yes. Engkau tidak usah lagi berada di bawah perhambaan. Bukan karena perbuatanmu, bukan karena engkau telah melakukan hal yang baik, tetapi hari ini engkau menerima kebaikan daripada Bapa. Berkat Yakub, berkat anak sulung, berkat yang namanya berkat anak pertama, berkat terbaik itu turun ke atasmu. Amen. Pada hari ini. Amin. If you want to receive it, just angkat tangan aja. Yes. Just terima, just receive it, just receive it. Thank you Jesus, thank you Jesus. Apapun yang membuat saat ini keadaan kami stuck, keuangan kami kah, kesehatan kami, anak, apapun itu. Mungkin ada masalah dalam keluarga kami, hubungan kami yang masih stuck. Mungkin ada hal-hal yang masih nggak benar. Mungkin emotionally we are stuck saat ini. Right now, receive the first son blessing in Jesus' mighty name. Receive the blessing of Ephraim. Terima berkat daripada Ephraim. You are be doubly fruitful in Jesus' mighty name. I release it in Jesus' mighty name. Kulepaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau yang sekarang ini stuck mungkin dalam membuat suatu keputusan, hari ini engkau akan menerima clarity. Engkau akan menerima suatu penjelasan yang luar biasa. Wisdom will fall upon you. Wisdom fall upon you. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Jesus name. Amin. Saudara, saudara kita balik berdiri, kita terima berkat daripada Tuhan. Haleluya. Biarlah Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya senantiasa dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Dan Tuhan selalu menghadapkan wajahnya kepadamu. Terangnya yang begitu luar biasa ada di dalammu. Engkau bersinar, dan engkau bersinar.
dan Dia memberikan kau damai sejahteranya yang berkelimpahan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur dan terima berkat. Katakan amin. Amin. Happy Sunday.